Gua kira ini adalah film sebagai tulang punggungnya Sony dalam membuat film-film Marvel ataupun villain dari Spider-Man itu sendiri kayak Morbius. Terus juga terakhir kemarin ada Madam Web dan juga Venom. Kali ini Kraven the Hunter. Gimana ya? Honestly, gue ketiduran waktu nonton film ini. Gue bukan ketiduran dari awal sampai akhir, enggak. Gue ketidurannya waktu mulai di pertengahan film ini berjalan karena gua rasa kayak enggak ada cerita yang begitu penting yang diangkat oleh Sony di sini memperkenalkan. Di sini emang memperkenalkan si Kraven di sini ya, mengenalkan karakter Kraven di sini dan gua suka dengan karakter development dia yang awalnya dia menjadi seorang yang baik dan yang lama-lama dia berubah kayak ya udah dia sekarang benci dengan ayahnya itu sendiri. Mungkin itu yang melatar belakangi dia menjadi villain karena ya rasa kecewa yang begitu dalam terhadap orang yang orang terdekat kita gitu. Dan juga di film ini memperkenalkan beberapa karakter baru yang mungkin akan menjadi musuh Spider-Man di tahun berikutnya ya. Ya, semoga Sony memperbaiki ini walaupun gua rasa emang sulit banget buat Sony memperbaiki apa yang sudah mereka buat. Kayak film ini juga beberapa kali ditunda penayangannya. Entah beberapa kali mungkin ada beberapa adegan yang mereka perbaikin, CGI-nya yang mereka perbaikin. Tapi gua rasa setelah nonton film ini juga nggak begitu baik. Kabar buruk banget buat Sony dan Marvel atau MCU tentunya karena ya gue lihat di trailer film ini kayak menggambarkan Kraven the Hunter yang begitu brutal dengan manusia, yang ada adegan mereka yang banyak berdarah-darah, terus tusukan permainan pedang atau alat pisau yang tajam gitu. Tapi setelah nonton dengan rating D17 alias dewasa di sini, umur 17 tahun begitu, gue rasa itu cuma gimmick deh. Nggak tahu ya, mungkin ini karena gue berekspektasi bakal banyak darah, bercucuran darah, nggak kayak film-film MCU yang lain yang kayak ya nggak banyak darah. Tapi di sini gue ngeliat entah di trailer yang keberapa gitu, trailer yang mana, karena film ini banyak banget trailernya. Ada final trailer, ada apalagi lah di situ, ada 8 menit pembukaan di film ini. Dan gue suka gimana cara mereka memperkenalkan Kraven sih. Dan ya begitulah, ternyata enggak sebrutal itu menurut gue. Mungkin karena ya tadi ekspektasi gue yang enggak terpenuhi, jadi gue ngerasa kesel, sebel, terus juga ngerasa nggak puas dengan film ini. Secara penceritaan, kalau emang mau memperkenalkan karakter atau spin-off di film ini terhadap karakter villain Spider-Man nanti, ya ini film cukup menggambarkan siapa itu Kraven the Hunter, siapa orang terdekatnya, dan kenapa dia bisa berubah menjadi kayak semacam orang yang yang nantinya mungkin bakal kita benci. Kayaknya kalau Sony bikin film-film tentang villain Spider-Man lagi, gue kayaknya emang harusnya nggak nonton sih, karena sebelumnya juga gue nggak ngikutin Madam Web, terus juga gue ngelewatin Morbius, dan terakhir film kemarin Venom gue juga nggak ngeliat film itu. Nantilah kalau misalkan udah dirilis udah rilis digitalnya baru gue tonton, karena ya gimana ya, sulit dijelasin. Dan kali ini Kraven gue tertarik karena gue ngeliat trailernya kayak lumayan keren dengan action-actionnya begitu. Tapi kalau untuk segi keseluruhan film dengan action yang mereka tawarkan setelah gue nonton film ini, ya ada adegan-adegan yang cukup gue sukain, dan ada juga beberapa yang agak kurang gue sukain karena ya adegannya kayak udah biasa gue lihat, bahkan ada yang lebih oke dibandingkan koreografi pertempuran di film ini. Salah satu hal lain yang gua tertarik untuk menonton film Kraven the Hunter ini ya karena pemerannya Aaron Taylor Johnson. Gue cukup suka dengan acting orang ini ya. Dan setelah nonton film ini kayak berasa Sony itu ngebuang bakat yang dimiliki oleh Aaron Taylor Johnson di sini. Bakat aktingnya di sini kayak nggak ketolong banget dengan skrip yang apa-apaan coba ini. Ini kayak ujian bagi penonton-penonton film ini deh nanti. Ya kalian cerita sendiri nanti gimana reaksi kalian dengan film ini, ya tulis saja di kolom komentar. Ya seperti kebanyakan film Marvel, apa yang ditunggu betul post credit scene. Dan di film ini sayangnya nggak ada post credit scene ya, walaupun beredar kabar bakal ada satu post credit scene, tapi ternyata nihil. Tapi misalkan kok film ini beneran klop dan banyak banget review buruk, gua rasa kayak ya udahlah, kita nggak usah berharap lagi dengan film-film Spider-Man Universe yang bakal dibuat oleh Sony, karena begitu banyak kekecewaan yang kita dapatkan setelah nonton film-filmnya.
entah gimana nanti ceritanya di Spider-Man Spider-Man berapa ya? Spider-Man 4 kalau nggak salah ya. Ya, semoga mereka memperbaiki itulah. Tapi kalau dilihat dari perkembangannya dari awal mereka ngebuat Morbius itu kayak type-nya gimana ya? Nggak karuan gitu. Ini Sony maunya dibikin film yang kayak gimana tuh? Dari universe Spider-Man ini. Dan di sini Kraven kan dipertemukan oleh Rhino ya, salah satu villain dari Spider-Man juga. Tapi menurut gua Rhino di sini kayak digambarkan sebagai karakter yang begitu lemah banget, walaupun emang di sini lawannya Kraven sih. Kraven emang digambarkan sebagai sosok yang kuat banget. Tapi Rhino di sini kayak screen time-nya dikit banget, terus kekuatan supernya enggak begitu nampak. Jadi kayak dia ya udah karakter yang numpang lewat doang di sini si Rhino itu tadi. Agak disayangkan. Jadi gue rasa itu aja lah. Gue lemes banget nonton ini, masih kebawa ngantuk sebenarnya. Jadi ya mungkin segitu dulu review ringkas dari gue. Silahkan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop, Kraven the Hunter. Terima kasih dan jangan berharap sama Sony.